Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Wisnawati, NIM 17220144 dari kelas B4 2017. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama. Adapun tantangan manajemen sumber daya manusia yaitu tantangan eksternal atau lingkungan, kekuatan eksternal yang memengaruhi aktivitas bisnis atau perusahaan yang juga memengaruhi aktivitas manajemen sumber daya manusia. Untuk memenuhi tantangan ini, manajemen personalia dapat mengambil langkah-langkah berikut. Pantau terus atau secara efektif dan efisien perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis dengan membaca majalah atau hak, mendengarkan siaran radio dan informasi terbaru sesuai kebutuhan. Tantangan internal organisasi. Guna menghadapi tantangan internal, langkah-langkah yang dilakukan adalah tingkatkan kontrol untuk mencegah dengan berusaha agar setiap masalah dapat diselesaikan secepat mungkin sebelum berkembang menjadi masalah besar. Bertindak proaktif adalah arti aktif melakukan upaya untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan sebelum masalah keluar dari kendali. Organisasi atau perusahaan membutuhkan manajer yang mampu bekerja dalam menghadapi persaingan secara fleksibel. Para ahli telah mengkaji dengan seksama sistem dan praktek manajemen sumber daya yang ada di perusahaan, kemudian merumuskan tujuh dan praktik yang memberikan dampak strategi bagi pencapaian sasaran perusahaan. 7 diantaranya adalah internal career opportunities, mengacu penggunaan internal labor market untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan dibanding tenaga kerja dari eksternal. 2. Training sistem formal, yaitu mengacu pada pelatihan formal yang diberikan kepada karyawan. Organisasi dapat memberikan training formal secara luas atau mengacu pada skill yang harus dikuasai dengan beberapa sosialisasi. Ketiga, sistem penelitian kinerja yang dapat didasarkan pada hasil kerja ataupun perilaku kerja. Penilaian kinerja yang berdasarkan perilaku fokus pada perilaku karyawan yang penting untuk berkinerja secara efektif. 4. Profit sharing plan, yaitu pembagian hasil berupa material yang didasarkan pada kinerja organisasi, dapat dilihat sebagai bagian integrasi dari sistem MSDM strategik. Kelima, employment security, sejauh mana pemberi kerja memberikan jaminan kepada karyawan akan memberikan banyak implikasi strategik. Walaupun dalam kondisi ekonomi saat ini, karyawan yang telah bekerja lama di perusahaan tidak terbebas dari kemungkinan untuk di-PHK. Selanjutnya adalah voice mechanism. Bentuknya adalah formal grievance system dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Terakhir adalah tingkat kepentingan dari suatu jabatan dalam organisasi. Job definition adalah pendefinisian jabatan yang jelas akan membantu karyawan memahami tugas dan fungsinya secara baik sehingga dapat dipastikan bahwa karyawan tidak akan melakukan aktivitas pekerjaan yang tidak terkait dengan fungsi dan tugasnya. Pendefinisian jabatan secara jelas dapat melalui pendefinisian uraian jabatan secara jelas dengan individual dan action. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.